Banyak orang bilang bahwa membangun bisnis itu harus butuh modal besar dan harus persiapan yang sangat matang. Bisnis itu ribet katanya, harus persiapan ini, itu, dan sebagainya. Kamu wajib tahu bahwa saya punya ide sederhana, 3 langkah sederhana untuk membangun bisnis yang sangat nyaman dan bahagia. Dan 3 ide ini lebih penting daripada modal. Yuk, mari bangun bisnis mulai dari nol. Step yang pertama adalah kamu mempunyai mindset atau pemikiran yang sudah benar. Bisnis yang sukses biasanya dimulai dari pemikiran yang benar. Tidak takut gagal, ataupun tidak takut rugi, dan dia tidak pernah membandingkan bisnis sendiri dengan bisnis orang lain. Maka pembisnis yang bagus adalah mereka yang bisa fokus kepada usahanya sendiri tanpa melihat bisnis orang lain. Percuma kalau bisnis kamu besar tetapi kamu selalu membandingkan bisnismu dengan orang lain, maka bisnis besarmu akan terus-menerus tergerus dan akan menjadi habis. Karena sejatinya mindset di dalam pembisnis itu adalah yang paling utama sebagai jantung perusahaanmu supaya usahamu tetap berjalan dengan baik. Jalani saja bisnis kamu, toko kamu, usaha kamu, produk kamu dengan nyaman tanpa takut dengan pesaing-pesaing kamu. Ya biasalah 1 tahun 2 tahun biasa bisnis itu sepi. Tetapi kamu harus branding pelan-pelan dan kamu harus terus bertahan. Harus continue dan kamu harus peka terhadap perkembangan zaman. Ketika ada strategi baru, gaya baru ataupun gaya promosi baru, kamu harus selalu update. Jangan sampai kamu ketinggalan di situ. Makanya ilmu dan pemikiran strategi kamu ini sangat dipentingkan. Jangan sampai cara pemahaman kamu memahami bisnis, memahami usaha ini salah. Berarti apa? Kunci yang pertama adalah yakinkan diri sendiri dan kuatkan mental dan fokus kepada bisnis kamu. Dan selalu ingat kepada tujuan kamu membangun bisnis dengan sukses dan nyaman dan bahagia. Juga selipkan tujuan kamu adalah ingin membuat dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan saling membantu dan membuat orang lain di lingkungan kamu menjadi punya pekerjaan dan bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut step ke yang kedua. Step yang kedua adalah kita harus menguasai ilmu dan kita langsung action. Jangan sampai kita menunggu momen yang tepat, karena momen yang tepat adalah hari ini. Kamu harus melangkah dan kamu harus berjuang. Ilmu dan action ini maksudnya adalah kamu harus paham betul dan kamu harus meneliti apa kekurangan dan kelebihan di toko kamu. Atau kelebihan dan kekurangan di produk kamu itu apa. Kamu juga jangan monoton, jangan diam di situ aja. Ketika toko kamu, usaha kamu sudah besar, kamu terus diam. Jangan, kamu harus terus mencari ilmu-ilmu yang baru. Kenapa? Karena saya yakin ilmu di dunia ini semakin kita mencari, maka kita semakin bodoh. Dan di situ kamu sudah merasa bodoh, maka di situ sebenarnya kamu adalah orang yang cerdas, orang yang hebat, dan orang yang pintar. Seperti yang saya lakukan sendiri ketika saya melakukan strategi marketing, maka setiap saya melakukan atau membagi ilmu saya dengan orang lain, itu otomatis ilmu kita dan pengalaman kita mesti bertambah. Jadi ilmu yang kita dapat bukan hanya untuk kepentingan toko kita sendiri, tetapi yuk mari kita bagi kepada orang lain. Kamu kalau terus belajar, maka kamu bisa mempelajari produkmu, tokomu, pelajari pangsa pasar yang sedang tren, atau produk-produk yang sedang tren saat ini atau minggu ini kamu harus paham. Juga kamu jangan sampai takut trial error ya. Terus bikin program-program baru dan selalu di trial. Kalau sukses, lanjutkan, dan kalau error, perbaiki dan evaluasi. Ingat, ilmu dan action kecilmu adalah aset untuk menjadikan toko kamu semakin kokoh. Kalau kamu sudah paham dan lebih menguasai toko kamu, insya Allah, apapun gelombang yang datang, apapun yang menerjang ke toko kamu, bisnis kamu, saya yakin kamu tetap kuat dan juga tetap kokoh. Karena fondasi kamu, ilmu kamu, pengalaman kamu sudah kuat dan relasinya sudah besar. Step atau langkah sederhana yang terakhir adalah bangun relasi dan kenyamanan untuk customer kamu, untuk pelanggan kamu. Bisnis atau kita buka usaha itu bukan hanya sekedar omset, tapi soal kita membangun relasi dan hubungan kepada siapapun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Betul. Di sini raja itu maksudnya adalah kita harus melayani mereka dengan baik supaya mereka bisa kembali lagi dan merasa nyaman. Saya yakin kalau mereka sudah nyaman, pasti mereka akan kembali lagi kepada toko kita. Bahkan yang paling penting adalah mereka biasanya ngomong kepada temannya, ngomong kepada saudaranya, ngomong kepada masyarakat yang lain bahwa toko kita bagus dan pasti direkomendasikan untuk toko kita. Jadi kamu harus selalu merawat relasi dan selalu menjaga amanah dan selalu menjaga transaksi yang amanah dan jujur. Berikan pelayanan terbaik untuk customer-customer kamu. Perilakukan mereka sebagaimana raja diperlakukan. Bangun relasi di sini bukan hanya untuk customer ya, tetapi juga untuk mitra kamu, supplier kamu, distributor kamu yang nyuplai produk di dalam toko kamu. Dan ini juga hubungannya harus kita pererat, harus kita perbaiki supaya terlalu harmonis. Supaya apa? Karena ketika kamu order, kamu akan tidak dilimit dan kamu selalu dijadikan yang nomor 1. Sehingga produk kamu tidak pernah kehabisan, stoknya selalu menimpa dan stoknya selalu ready. Walaupun di toko-toko yang lain kosong, biasanya khusus toko kamu aja yang diprioritaskan oleh mereka. Kesimpulannya adalah, jadi kalau kamu pengen bangun bisnis mulai dari nol,
Jangan hanya fokus kepada modal, tetapi fokuslah pada tahap sederhana ini, kamu kuasai, baru kamu mulai melangkah untuk membangun bisnis. Mindset kamu, action, dan ilmu kamu, relasi kamu, ini juga yang sangat penting daripada modal. Oke, itu adalah langkah 3 sederhana yang tidak bisa ditawar, harus kamu kuasai. Kamu setuju? Kalau setuju, jangan lupa comment and like and share video ini dan sebarkan kepada teman-teman kamu yang lainnya, supaya kita semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Salam semangat, sehat selalu, rezeki lancar barokah.